Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Baik, selamat sore semua. Mohon maaf harus berganti-ganti jadwal ya. Nggak cocok terus ya. Baik, untuk sistem kardiovaskuler hari ini karena kita masih ikut di pengaturan ya, sistem pengaturan. Jadi hari ini kita bicara dulu regulasi sistem kardiovaskuler. Meskipun sebetulnya untuk bicara regulasi kita harusnya juga bicara bersama dengan fungsi yang lain, tapi nggak apa-apa, kita bisa menggabungkan nanti ketika sudah masuk di blok kardiovaskuler. Nah, mungkin ada yang sudah membaca, yang sudah belajar dan masih ingat dulu di S1-nya mungkin, dan ada yang mau didiskusikan. Adakah? Belum ada ya? Oke. Ada berapa orang ya? Kok banyak banget? 17 ya. Banyak banget ya. Biasanya kan ya. 17 yang satu cuti, jadi seharusnya 18. Oh, oke. Nah, ya. Biasanya itu kan sedikit ya. Ini jadi banyak. Oke. Enggak apa-apa. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, dong. Sudah, dokter. Baik, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, langsung aja ya. Boleh resign atau memanggil. Jadi mohon maaf, ini PPT-nya juga campur-campur, ada bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Untuk pengaturan sistem kardiovaskuler, jadi kardiovaskuler itu meskipun dia adalah organ yang otomaton, jadi organ yang otomatis sudah bekerja sendiri, didiamkan saja dia bekerja sendiri, dia kontraksi dan relaksasi sendiri. Tetapi sistem kardiovaskuler khususnya baik jantung maupun pembuluh darah ini masih tetap harus diatur. Pengaturan tujuannya adalah untuk memelihara homeostasis seluruh tubuh maupun homeostasis dari organ itu sendiri. Jadi dia akan bekerja dari fungsi sistem kardiovaskuler. Kita bisa membagi menjadi 3, yaitu pengaturan secara intrinsik ada di dalam organ kardiovaskuler itu sendiri, misalnya di dalam organ jantung ataupun di dalam organ pembuluh darah. Atau kalau itu masuk ke dalam sel-sel darah, di dalam sel darah juga terdapat pengaturannya. Namun untuk kita di fisiologi FKK-MK kita tidak memasukkan darahnya ke dalam sistem kardiovaskuler, jadi darah akan masuk ke dalam sistem imun. Nah, intrinsik itu contohnya misalnya untuk mengatur kemarin pada saat biologi manusia kita sudah bicara tentang jantung bisa mengatur dirinya, menentukan frekuensi dan irama dari denyut jantungnya oleh pacemaker. Nah, itu contoh pengaturan intrinsik. Sedangkan pengaturan ekstrinsik ini mengikuti homeostasis, jadi selalu harus ada pengaturan ekstrinsik di luar organ tersebut dalam rangka memelihara homeostasis. Pengaturan ini terutama adalah pengaturan oleh syaraf dan hormon. Nah, syaraf ke sistem kardiovaskuler ini, syaraf utama yang berperan adalah syaraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis. Sedangkan pengaturan secara hormonal atau secara hormonal ada sendiri hormon, meskipun
hormon-hormon dari kelenjar-kelenjar endokrin di luar jantung. Nah, meskipun jantung itu sendiri merupakan bagian dari kelenjar endokrin karena jantung bisa menghasilkan hormon juga. Nah, pengaturan selain hormon secara kimiawi ini juga ada pengaturan oleh metabolit. Misalnya tingginya karbon dioksida yang beredar di sirkulasi, dia akan memicu vasodilatasi dari pembuluh darah. Nah, pada kadar tertentu di lokasi tertentu, misalnya di paru, karbon dioksida ini malah akan memicu vasokonstriksi, tetapi di tempat lain dia akan memicu vasodilatasi. Kemudian ada perubahan keseimbangan asam basa. Ini hasil dari metabolisme. Ini juga akan memicu untuk vasodilatasi pembuluh darah yang kemudian selanjutnya akan terjadi pengaturan pengembalian asam basa tadi. Nah, itu contoh untuk ekstrinsik. Nah, yang khusus juga untuk sistem kardiovaskuler, terutama adalah untuk pembuluh darahnya, adalah mekanisme autoregulasi. Autoregulasi ini dia mengatur dirinya sendiri sesuai kebutuhan masing-masing organ, tidak tergantung pada syaraf ataupun hormon. Autoregulasi ini bisa berlangsung sistemik, artinya sistemik itu organ-organ yang menyesuaikan, autoregulasi di otak, autoregulasi di ginjal, dia berkaitan dengan sistemik, ataupun autoregulasi yang ada di lokal jaringan tersebut. Misalnya ketika kita menali, ya, anak-anak kecil misalnya dia main tali, main karet, biasanya kemudian dia talikan di jarinya. Nah, kemudian di ujung jarinya akan terjadi kemerahan, kebiruan, yang kemudian ketika tali itu dilepas, dia akan menjadi merah dulu, baru kemudian dia akan menjadi lebih hangat. Nah, itu adalah sebetulnya autoregulasi di tingkat lokal, tergantung pada kondisi jaringan. Nah, pengaturan secara syaraf itu utamanya adalah di medula oblongata. Di medula oblongata ini terdapat 3 nukleus yang berfungsi untuk mengirim pesan, menerima dan mengirim pesan kepada jantung dan pembuluh darah. Nah, di medula oblongata ini nanti kita akan bertemu, ceritanya akan lebih banyak fungsinya tergantung pada nukleus tractus solitarius. Nukleus tractus solitarius itu berperan utama. Dulunya dia tidak terkenal begitu ya. Nah, kemudian akhir-akhir ini penelitian banyak mengarah pada nukleus tractus solitarius sebagai pusat pengatur dari sistem kardiovaskuler. Nah, nukleus tractus solitarius itu tidak bekerja sendiri karena dia harus dikendalikan juga, harus mendapat informasi juga dari pusat yang lebih tinggi, misalnya dari hipotalamus. Ya, ketika ada perubahan suhu, untuk mengembalikan suhu ke kondisi semula supaya homeostasisnya terjaga, maka hipotalamus di pusat pengatur suhunya akan memberi pesan kepada nukleus tractus solitarius. Demikian juga dari amigdala, korteks paraventrikular, dan sebagainya. Mereka akan memberi pesan kepada medula oblongata. Nah, selain dari pusat yang lebih tinggi, pengaturan secara dari medula oblongata ini juga harus mendapat pesan dari reseptor-reseptor yang beredar yang ada di seluruh tubuh, misalnya mekanoseptor dan baroreseptor yang ada di dinding pembuluh darah. Ketika ada perubahan tekanan darah, ketika ada perubahan aliran darah, ketika ada perubahan konsentrasi oksigen atau karbon dioksida yang beredar, maka mekanoseptor dan baroreseptor ini yang kemudian akan memberikan masukan, memberikan sinyal kepada medula oblongata.
Nah, jawaban dari medula oblongata ini melalui saraf parasimpatis, biasanya dia melalui nervus vagus ke jantung ataupun kemudian ke bagian-bagian jantung. Atau jawaban lain adalah melalui saraf simpatis. Saraf simpatis ini bisa ke jantung dan bisa ke pembuluh darah. Jadi di sini kita lihat bahwa jawaban dari medula oblongata melalui parasimpatis itu tidak pernah datang ke pembuluh darah. Datangnya hanya ke jantung. Yang datang ke pembuluh darah adalah jawaban melalui saraf simpatis. Nah, ini lebih detail lagi tadi bagaimana simpatis dan parasimpatis membawa pesan dan jawaban, membawa pesan ke nukleus tractus solitarius dan kemudian kembali membawa jawaban menuju ke bagian-bagian dari jantung. Nah, bagaimana mereka bersinaps ya dari dorsal motorik nukleus vagus, ya, kemudian dia akan bersinap pada plexus cardiaca melalui nervus vagus dan seterusnya. Ya. Ini saraf otonom. Nah, kalau kita melihat sebaran dari ujung simpatis dan parasimpatis, kita akan di jantung, ya, kita akan melihat bahwa parasimpatis itu utamanya akan datang ke nodus SA, seluruh sel pacemaker yang ada di atrium dan juga ke nodus AV. Kita tidak melihat parasimpatis itu datang ke ventrikel. Kalaupun ada, dikatakan bahwa dia sangat sedikit, ya, hampir tidak banyak efeknya. Artinya, ketika kita ingin menurunkan frekuensi atau kalau menurunkan frekuensi, dia berperan karena parasimpatis datang ke nodus SA dan nodus AV. Tetapi ketika kita ingin menurunkan kekuatan kontraksi dari ventrikel, maka bukan parasimpatis yang berperan. Yang berperan adalah kita mengurangi datangnya simpatis ke ventrikel. Jadi parasimpatis dan simpatis itu tidak selalu dia berlawanan. Ya, contoh yang paling mudah ini adalah di ventrikel. Kita lihat simpatis ke jantung, dia ada di nodus SA, ada di nodus AV, ada di seluruh otot ventrikel. Maka ketika kita ingin memperkuat kontraksi dari ventrikel, kita akan meminta simpatis yang datang. Tetapi ketika kita ingin menurunkan kekuatan kontraksi, kita tidak meminta parasimpatis datang ke ventrikel karena nggak ada. Yang kita minta adalah kita menurunkan simpatis. Nah, maka kalau kuliah-kuliah Dr. Zainal, beliau selalu mengatakan bahwa orang yang paling baik pada kondisi optimal adalah tidak ada dominasi dari saraf simpatis. Simpatis itu tidak boleh mendominasi. Kalau dia mendominasi, maka kontraksinya menjadi kuat dan cepat. Artinya kita sering kali memiliki denyut jantung yang berlebihan dibanding dengan kondisi yang dibutuhkan. Maka kalau kita berolahraga atau kita banyak bermeditasi, maka simpatis yang datang itu tidak sebanyak yang tidak dibutuhkan. Yang datang ya cukup saja sehingga frekuensinya rendah, kekuatannya juga cukup. Ya, maka simpatisnya tidak lagi dominan, yang lebih dia kemudian akan menjadi seimbang dengan parasimpatisnya. Itunya ya. Nah, ini tadi bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi saraf. Jadi kan dari pusat yang lebih tinggi, kemudian dari reseptor-reseptor lain yang ada di sekitar. Nah, tadi ada baroreseptor, ada kemoreseptor.
Baroreseptor dan kemoreseptor ini adalah dua reseptor yang sangat berperan dalam pengaturan fungsi sistem kardiovaskuler. Baroreseptor sebetulnya ada di seluruh di dinding seluruh arteri. Tetapi baroreseptor yang besar itu terutama ada di arcus aorta dan sinus caroticus. Ya, jadi dia yang hijau ini ya kan, ini baroreseptor, dia utama yang paling besar ada di arcus aorta, kemudian juga sinus caroticus. Nah, baroreseptor ini akan menghindara sel-sel di baroreseptor ini akan menghindara perubahan tekanan, perubahan regangan. Sebetulnya bukan tekanan saja, tetapi adalah regangan dari dinding pembuluh darah. Ketika dia berubah menjadi sangat teregang atau dia kurang teregang dibanding biasanya, maka baroreseptor ini kemudian akan menangkap ada sesuatu rangsang yang harus dilaporkan ke medula oblongata. Nah, sedangkan kemoreseptor, biasanya kemoreseptor itu mengikuti letak dari baroreseptor. Ada textbook yang mengatakan sebetulnya sel-sel baroreseptor dan sel-sel kemoreseptor itu mirip dan mereka letaknya berdekatan. Tetapi ada buku lain yang mengatakan mereka berbeda sama sekali karena yang diindera, yang ditangkap berbeda. Nah, kemoreseptor ini lebih banyak ada di aorta, dan sebenarnya juga ada di arcus ya, arcus aorta dan sinus caroticus. Mungkin tempatnya tadi tergantung buku yang dibaca. Dan dia akan menangkap perubahan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida yang beredar di sirkulasi. Kemoreseptor ini ada dua, kemoreseptor sentral dan kemoreseptor perifer. Kemoreseptor sentral itu letaknya di daerah otak dekat ventrikel keempat ya, di sini ada kemoreseptor sentral yang sangat sensitif terhadap perubahan ion hidrogen hasil pecahan dari hasil metabolisme karbon dioksida. Sedangkan kemoreseptor yang ada di pembuluh darah ini adalah kemoreseptor perifer. Kemoreseptor perifer ini lebih sensitif terhadap perubahan konsentrasi oksigen yang beredar di sirkulasi. Tetapi perubahannya harus perubahan yang nyata. Artinya kalau dia hanya turun yang tadinya 40 biasanya satuannya 40 mm air raksa yang tekanan parsial oksigen yang diindera oleh kemoreseptor itu adalah tekanan parsial oksigen. Ya, tetapi dia harus berubah drastis. Kalau tadinya yang beredar itu 40, kalau di arteri 60 ya, 60 mm air raksa, kemudian dia turun jadi 50 mm air raksa, maka kemoreseptor masih diam saja. Tetapi kalau dari 60 mm air raksa, kemudian yang beredar tinggal 20 mm air raksa, barulah kemoreseptor perifer ini mengirim pesan ke hipotalamus dan medula oblongata. Ya, medula oblongata dan hipotalamus karena ada perubahan. Tetapi kalau perubahannya perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit, kemoreseptor tidak bisa mengindera. Maka itu yang sering kemudian menjadi apabila kita keracunan, ada berita bahwa orang meninggal karena duduk di dalam mobil keracunan gas karbon monoksida. Ya. Nah, kenapa dia tidak terasa? Tidak terasa karena penurunan kadar tekanan oksigen
Mohon maaf, lampu listrik di tempat saya mati. Apakah masih bisa terdengar? Masih, Dokter. Masih ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Mungkin saya matikan saja ini. Supaya menghemat. Ya. Jadi tadi sampai di mana ya? Tadi sampai di keracunan di mobil sepertinya, Dokter. Oke. Nah, tadi keracunan karbon monoksida ya. Kalau keracunan karbon monoksida karena ikatannya perlahan-lahan, ikatan karbon monoksida dengan hemoglobin, dia perlahan-lahan menurunkan tekanan parsial oksigennya juga perlahan-lahan, maka kemoreseptor ini masih belum bisa mendeteksi dengan baik. Nah, selain baroreseptor dan kemoreseptor, kita lihat di dinding atrium ini terdapat pula satu baroreseptor, tapi biasanya dia tidak disebut sebagai baroreseptor, disebut sebagai reseptor regang atau stretch reseptor. Nah, reseptor regang yang ada di dinding atrium kanan ini sangat dekat dengan nodus sinoatrial. Reseptor regang ini terutama berperan ketika kita memasukkan cairan dalam jumlah yang banyak ke dalam atrium kanan. Misalnya ketika kita berikan infus yang dengan tetesan cepat ya, dalam jumlah yang banyak, maka cairan infus tadi akan ikut mengalir masuk ke dalam atrium kanan dan meregangkan dinding atrium kanan. Nah, akibatnya ketika dinding atrium kanan itu meregang, nodus SA akan ikut meregang. Dan nodus SA segera akan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Harapannya dengan meningkatkan frekuensi denyut jantung, darah yang cairan yang banyak masuk tadi akan segera dengan cepat bisa dibuang keluar dari tubuh dan tidak menjadi preload yang terlalu besar bagi ventrikel. Refleks ini yang disebut sebagai Bainbridge reflex, refleks perlindungan untuk kardiovaskuler dan seluruh tubuh. Nah, ternyata baroreseptor dan reseptor regang ini jumlahnya sangat banyak bertebaran dan fungsinya juga sangat banyak ya. Nah, kita akan fokus pada mekanoreseptor ini dulu ya, atau baroreseptor. Baroreseptor terutama yang ada di jantung. Nah, baroreseptor yang ada di jantung ini juga tadi sensitif terhadap regangan mekanis dan ada dua kategori, yaitu baroreseptor yang perifer, dia ada di sisi output, jadi di sisi dia ke arah pembuluh darah, tugasnya menghindari tekanan, membantu mengatur fungsi sistem kardiovaskuler dan integrasi antara pembuluh darah dengan miokardiumnya. Jadi kalau pembuluh darahnya tidak mau meregang, maka dia akan memberitahu ke miokardium supaya kontraksinya diturunkan kekuatannya, sehingga stroke volume yang dipompakan tidak membebani pada dinding pembuluh darahnya. Karena kalau tidak demikian, maka pembuluh darah ini akan mudah robek. Kemudian ada baroreseptor yang tadi dia di sisi input, ini adalah yang tadi kita sebut sebagai mekanoreseptor atau stretch reseptor atau cardiopulmonary receptor. Ini fungsinya adalah menghindari volume yang masuk ke atrium yang tadi berkait dengan Bainbridge reflex. Nah, reseptor-reseptor ini sebetulnya konsep dasarnya adalah untuk membuat dan mempertahankan mean arterial pressure
supaya dia selalu konstan. Nah, kita tahu bahwa mean arterial pressure ini adalah tekanan arteri rata yang ada di sirkulasi akibat jantung melakukan kontraksi dan relaksasi. Mean arterial pressure ini setiap saat selalu berubah tergantung tadi dari kekuatan kontraksi ventrikel, dari frekuensi yang dihasilkan nodus SA, dari kondisi pembuluh darahnya itu sendiri, dia selalu, tetapi perubahan itu harus dalam rentang homeostasis. Ketika mean arterial pressure ini berubah-ubah di atas rentang normal, kembali lagi ke rentang normalnya, turun di bawah rentang normal, kembali ke rentang normal, ini akan mengganggu fungsi sistem kardiovaskuler untuk memasok suplai darah ke organ-organ dan jaringan. Maka fungsi baroreseptor dan mekanoreseptor, supaya apapun kondisinya, supaya apapun aktivitas yang kita lakukan, mean arterial pressure ini tetap dalam kondisi konstan. Nah, seringkali kita merusak kondisi mean arterial pressure ini karena kita melihat ada pasien dengan tekanan darah yang tinggi, sistolik dan diastoliknya tinggi, tapi kita tidak mengukur, tidak menghitung mean arterial pressure-nya. Kita hanya melihat bahwa ini masuk ke dalam kategori hipertensi. Maka kemudian kita berikan dia obat penurun tekanan darah. Dan ketika tekanan darah, ini diastolnya sudah bisa turun di bawah 90, ya sistolnya nanti pelan-pelan. Kita masih tidak menghitung berapa mean arterial pressure-nya. Padahal mean arterial pressure itu supaya dia bisa berfungsi optimal, kurang lebih dia harus di 40-60 mm air raksa. Nah, ketika dia naik atau dia turun, maka tekanan hidrostatik yang ada di kapiler akan sangat terganggu. Jadi ketika tadi Anda mengubah-ubah tekanan sistolik dan tekanan diastolik, Anda pasti mengubah mean arterial pressure-nya ini. Yang berarti Anda mengubah juga tekanan hidrostatik ke dalam kapilernya. Ya, maka ketika mengubah tekanan darah dengan obat-obat apapun, ya, kita harus tetap memperhatikan mean arterial pressure. Dia harus selalu konstan. Sebetulnya tidak apa-apa orang ada di borderline hipertensi selama mean arterial pressure-nya ini tetap konstan. Artinya si jaringan tetap terpelihara. Mean arterial pressure ini sangat tergantung pada cardiac output dan venous return. Cardiac output ini besarnya, banyaknya darah yang dipompa dalam waktu 1 menit. Venous return adalah banyaknya darah yang dikembalikan ke dalam jantung. Venous return tergantung dari volume darah di vaskuler. Ya, volume darah di vaskuler ini yang kemudian diindera oleh reseptor-reseptor yang ada di dinding vaskuler. Kemudian compliance dari venanya. Ya, kalau venanya mau meregang dan kembali ke bentuk semula dengan baik dan cepat, maka venous return kembali ke dalam jantung juga baik. Nah, kalau compliance venanya ini terganggu, artinya dia kaku, maka dia tidak bisa mengatur tekanan darah yang beredar di vena. Padahal vena harus selalu memiliki tekanan yang rendah, karena darah mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau venanya tinggi, maka darah tidak bisa mengalir dari arteri masuk ke vena. Ya. Maka compliance vena ini juga sangat penting untuk dipertahankan dan diatur oleh, dan dia akan diindera oleh reseptor-reseptor yang ada di dinding pembuluh darah. Nah,
kalau ini tadi secara umum bagaimana tugas dari reseptor-reseptor itu untuk menjaga supaya mean arterial pressure-nya akan selalu konstan. Nah, ketika ada perubahan fungsi jantung, ada perubahan kekakuan dinding pembuluh darah, ada perubahan viskositas dari darah yang beredar, maka dia pasti akan terjadi perubahan tekanan darah arteri. Perubahan tekanan darah arteri ini yang kemudian diindera oleh baroreseptor dan mekanoreseptor. Ketika dia sudah mengindera, dia mengirim pesan ke medula oblongata tadi yang kemudian dikeluarkan saraf simpatis dan parasimpatis. Tujuannya adalah untuk menjaga dinding pembuluh darah, menjaga baik dinding pembuluh darah arteri maupun vena, tadi supaya venous return-nya kembali dengan baik, dan juga kemudian menjaga kontraksi dari denyut ventrikelnya. Nah, kemudian apakah setiap ada perubahan tekanan darah? Yang kalau kita lihat tekanan darah kan dia berubah karena perubahan pompa jantung, perubahan elastisitas dan diameter pembuluh darah, serta perubahan viskositas dan volume darah. Apakah setiap ada perubahan tekanan darah baru reseptor ini kemudian akan mengindara? Ternyata tidak. Jadi kita lihat ada contoh di kemoreseptor. Kemoreseptor baru bisa mengindara kalau perubahan tekanan parsial oksigennya besar. Misalnya dari 60 jadi 20, dia baru sadar ada sesuatu yang salah, ini harus dilaporkan. Tapi kalau perubahannya pelan-pelan, sedikit-sedikit, dia tidak sadar, tidak memberi pesan. Nah, demikian juga baroreseptor. Meskipun tubuh kita itu punya banyak sekali baroreseptor yang ada di dinding pembuluh darah, tetapi baroreseptor ini hanya akan terangsang kalau kira-kira tekanan itu berubah di kisaran 65 sampai 75 mm air raksa. Kalau perubahannya kurang dari 65 mm air raksa, maka tidak akan ada respon dari baroreseptor. Jadi tadi penurunan atau peningkatan dari perubahan tekanan darah itu harus berkisar 65 sampai 75 mm air raksa. Kalau berubahnya hanya 20 mm air raksa dari tekanan darahnya, maka baroreseptor ini ya diam saja. Ya, dia tidak akan memberi pesan. Nah, kalau semakin encer darah seseorang atau semakin lentur semakin lentur dinding pembuluh darah kita, maka rentang perubahan ini bisa besar. Ya, dari saat istirahat, kemudian ketika jantung memompa di tekanan yang paling tinggi. Nah, perubahan yang besar ini akan mudah direspon oleh baroreseptor. Tetapi kalau dindingnya kaku, maka dia tidak akan bisa mengikuti perubahan volume dan tekanan dari ventrikel yang besar tadi. Ya, dia diam saja, dia akan mempertahankan diam saja, mau istirahat ya segitu, mau dipompa besar, dipompa kuat ya dia tetap seperti itu. Ya, perubahannya sedikit sekali. Nah, kalau sedikit sekali baroreseptornya jadi tumpul. Maka pada orang yang hipertensi baroreseptornya ini sudah tidak sensitif lagi. Dia harus sensitif kalau ketika kita pompa dinding pembuluh darah itu bisa mengembang. Oh, ini besar perubahannya. Nah, dia kemudian minta ke medula oblongata, dia harus diturunkan lagi. Kembalilah dia ke diameter yang semula. Tapi kalau dindingnya kaku, ketika diberikan tekanan dan volume dari ventrikel, ya dia naiknya paling sedikit aja. Nah, baroreseptor ya diam saja. Ya. Kemudian ketika ada perubahan saat istirahat, ya dia kembali lagi.
ke posisi yang tidak jauh dari posisi semula. Ya, nah, maka baroseptor yang seperti ini dikatakan baroseptor ini tumpul. Nah, kita bisa menajamkan sensitivitas dari baroseptor itu dengan sering memberikan beban pada dinding pembuluh darah. Misalnya dengan melakukan olahraga. Ketika kita melakukan olahraga, jantungnya akan dipaksa untuk bekerja dengan keras, maka pompanya akan menjadi kuat, dia selalu mendorong, dia ada saat-saat dia harus mendorong darah melalui pembuluh darah dengan kuat. Maka pembuluh darah ini akan melebar maksimal. Nah, ketika dia melebar maksimal, perubahan tekanannya nyata, baroseptornya akan terangsang. Ya. Dan kemudian mengembalikan ke kondisi semula. Nah, baroseptor yang dilatih seperti ini, dia akan menjadi sensitif. Sehingga nanti ketika suatu saat orang yang rajin berolahraga ini kemudian ada gangguan, ada rangsang simpatis yang berlebihan, baroseptor ini sudah bisa mendeteksi, pada ambang peningkatan yang sekian, dia harus segera diturunkan, dikembalikan ke kondisi yang semula. Maka dia tidak lagi pecah pembuluh darahnya. Tapi kalau tidak pernah dilatih, kemudian tiba-tiba ada desakan yang besar, baroseptor ini terlambat mungkin dia memberi pesan, atau dia tumpul tadi tidak memberi pesan, maka pembuluh darah akan mudah untuk rusak dan pecah. Nah, tetapi ada batas maksimal juga perubahannya. Kalau kalau kenaikan tekanan darah yang mendorong dinding pembuluh darah itu melebihi 180 mm air raksa, maka baroseptor juga sudah tidak akan menangkap ada perubahan tekanan. Jadi orang dengan tekanan sistoliknya 200 mm air raksa, baroseptor sudah tidak mendeteksi, ya, dia sudah lost kontak dengan dinding pembuluh darah. Ketika tekanan darahnya naik lebih tinggi, ya baroseptor diam saja karena dia tidak bisa mengindera. Maka itulah kenapa pada orang hipertensi dengan tekanan darah tinggi, dia mudah sekali untuk mengalami pecah dinding pembuluh darah karena si baroseptor ini sudah tidak mendeteksi kalau sudah lebih dari 180. Kalau masih 120, kemudian dia naik 60 mm air raksa, naik jadi 185, naik jadi 190, baroseptornya kan kemudian akan bereaksi, segera diturunkan. Ya, jadi tidak kemudian mengalami kerusakan pembuluh darah, tidak kemudian membebani jantung yang berlebihan. Ya, demikian ya, makin tinggi tekanan darahnya, jawabannya juga akan makin cepat. Ya. Sampai di sini ada mungkin yang mau didiskusikan? Silahkan kalau mau ada. Izin, Dok. Ya, silahkan. Mungkin sedikit pernah sedikit membaca mengenai heart rate variability kalau nggak salah itu. Masalah ada pada beberapa kondisi orang itu memiliki HRV yang tinggi maupun HRV yang rendah. Nah, selain mungkin dari sisi kontraktilitas, dari segi kebugaran, apakah ada faktor dari pengaturan neuron pengaturan saraf atau justru baroreseptor yang berpengaruh terhadap HRV itu? Atau apa yang bisa mengatur seseorang itu memiliki HRV yang tinggi dan HRV yang rendah? Heart rate variability itu adalah variasi frekuensi denyut jantung dalam harian kita beraktivitas. Nah, dikembalikan saja, siapa yang mengatur frekuensi denyut jantung? Yang mengatur frekuensi denyut jantung utamanya adalah nodus SA. Tadi kita melihat nodus SA, apa yang paling dominan berpengaruh di situ adalah saraf simpatis dan parasimpatis.
Nah, sehingga sehari-hari ketika kita berubah aktivitas, kita berubah posisi, kita ada stimulus dari mana-mana, yang lebih mengatur di nodus SA dan nodus AV-nya adalah si simpatis. Ya, maka sampai saat ini heart rate variability itu masih digunakan untuk melihat mana yang dominan, apakah saraf simpatisnya atau saraf parasimpatisnya. Jadi ketika dia perubahannya nyata, perubahan kan itu ada hitungannya ya, ada rumusnya bagaimana kita melihat perubahan siklus dari heart rate dalam setiap aktivitas. Nah, kalau kemudian dari situ disimpulkan bahwa gelombang yang paling tinggi adalah frekuensi yang dihasilkan oleh simpatis, maka kita akan mengatakan bahwa orang ini memiliki dominasi simpatis yang tinggi. Tetapi kalau dia simpatis dan parasimpatisnya seimbang, simpatisnya naik memang pada kondisi yang tepat, kemudian pada kondisi lain dia tenang, maka orang ini memiliki keseimbangan simpatis dan parasimpatis yang baik. Atau ketika kemudian ada stimulus, tapi kok nggak mau naik sih, sudah di stimulus tenang aja nggak naik-naik, berarti dominasi parasimpatisnya yang terlalu tinggi. Simpatisnya terlalu lambat untuk merespon adanya stimulus. Nah, ini yang bisa kita nilai dari heart rate variability. Nah, kalau udah zaman beberapa tahun lalu untuk mengukur heart rate variability kan kita harus pakai Holter monitor. Kemudian Nah, sekarang kita bisa menggunakan EKG, itu pun hanya ada yang pendek 5 menitan, ada yang 1 jam, ya. Ada berbagai macam cara untuk mengukur heart rate variability. Jadi nanti kalau Pak Mumtaz ya panggilannya. Kalau Pak Mumtaz tertarik untuk penelitian heart rate variability, itu bisa kita menggunakan EKG saja, tetapi harus telaten manual, kita menghitung variasi dari panjang-panjang gelombang, ya, panjang-panjang interval dengan menggunakan rumus. Tapi kalau ada EKG yang memang sudah dilengkapi dengan perhitungan heart rate variability, itu juga ada di beberapa rumah sakit, dia sudah tersedia juga, dan itu bukan yang jangka pendek, bukan yang jangka panjang 24 jam ya, itu cukup yang pendek-pendek saja, itu bisa dipakai. Kalau mau pakai bisa 5 menitan, 10 menitan, 1 jam. Kalau mau pakai hewan coba, pakai tikus atau kucing juga bisa. Kami di Faal itu ada EKG yang biasa saya pakai untuk hewan. Ya memang nanti menghitungnya akan manual karena EKG-nya juga masih EKG manual. Tapi secara penelitian basic itu masih bisa kita gunakan. Heart rate variability itu sangat menarik sekali karena dia bisa untuk prediksi fungsi sistem kardiovaskular. Tapi kita jadi melenceng nih dari. Sangat. Ya, sama-sama. Saya baca-baca lagi. Oke, silahkan. Mas Reza, monggo silahkan. Ya, mohon izin dok untuk konfirmasi tentang ini respon baru reseptor. Dengan optimalnya pada 65-75 dan maksimalnya 190. Itu apakah dihitung dari perubahan dari baseline-nya atau dari 0 ya dok? Misalnya tekanan darahnya pada kondisi rata-rata normal itu 120. Apakah dihitung dari situ atau dari 0 seperti itu? Mohon konfirmasinya. Ya, biasanya jadi dia terangsang 65-75 mm air raksa ini adalah pada mean arterial pressure. Ya, jadi ada perubahan di mean arterial pressure, bukan dari baseline 0. Ya, baseline-nya adalah mean arterial pressure, yang kan mean arterial pressure itu sekitar 40 sampai 60 ya kan. Ketika dia naik 65 sampai 75, dia kemudian akan bisa merangsang baroreseptor.
Nah, tetapi kan baroreseptor tidak tergantung hanya pada mean arterial pressure. Setiap tekanan yang lewat pasti akan dia indera kan. Setiap ada tekanan yang meregangkan dinding pembuluh darah. Nah, 180 itu ini memang mungkin tidak lengkap ya bacanya. 180 itu pada sistoliknya. Jadi sistolik 180, baroreseptor di atas itu baroreseptor sudah nggak mau mengindera. Kecuali kalau kemudian sistoliknya di atas 180, tetapi diastoliknya juga tinggi. Sehingga mean arterial pressure-nya masih di seputaran 65 mm air raksa. Nah, ini masih cukup bisa diindera meskipun mungkin dia tidak sensitif kalau perubahannya nyata di 60 di tingkat yang lebih bawahnya. Saya kok tidak mencantumkan sumbernya ya ini. Masalahnya baroreseptor ini sumbernya cukup lama. Jurnal-jurnal yang baru tidak banyak lagi membahas tentang baroreseptor. Nanti kalau tertarik, saya carikan sumbernya ini untuk respon baroreseptornya ini. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Masih ada lagi kah? Enggak ya. Ya, respon baroreseptor ini kalau yang dari S1-nya dari FKK MK UGM pasti praktikum kan dulu praktikum respon baroreseptor mengukur tekanan darah dari berbaring kemudian dia tiba-tiba berdiri. Nah, kita mengukur respon baroreseptor itu respon yang sangat singkat dan mudah diikuti. Nah, selanjutnya tadi ini adalah reseptor kardiopulmonari reseptor tadi yang ada di sisi input yang mekanoreseptor tadi. Sebetulnya ada 3 jenis reseptor yang ada di sisi input, di sisi atrium, di atrium kanan itu ada venoatrial, dia di endokardium ya. Di dekat tempat masuknya vena cava, maka dia dekat sekali dengan nodus sinoatrial. Nah, dia dihubungkan dengan serabut bermielin ke nukleus di medula oblongata, di pusat kardiovaskuler. Jadi, karena serabutnya bermielin ada di dalam vagus, ketika dia mendeteksi ada regangan pada dinding atrium, maka pesan yang diberikan ke medula oblongata ini cukup cepat. Nah, mekanoreseptor atau reseptor regang yang berikutnya, jenis yang kedua, ini tidak berupa satu reseptor di dinding atrium, tapi dia berupa serabut-serabut halus yang terdistribusi diffuse itu di hampir seluruh ruangan jantung. Jadi kecil-kecil itu banyak. Nah, dia kemudian fungsinya tidak segera memberi pesan ke medula oblongata, tetapi dia memelihara. Jadi, ini masih memberikan pesan terus-menerus karena serabutnya tidak bermielin. Jadi pesannya lambat dan kemudian ada terus-menerus karena dia diffuse. Ini masih bentuk jantungnya masih membesar, isinya masih banyak. Itu dia kasih tahu terus-menerus. Ya. Nah, kemudian jenis yang ketiga, dia juga terdistribusi diffuse, tetapi dia tidak menuju ke medula oblongata, dia menuju ke saraf spinal. Serabutnya bermielin. Ini juga fungsinya adalah untuk respon yang cepat dari saraf spinal untuk kemudian tadi dia lebih berperan pada band bridge, refleksnya adalah di yang nomor 3 ini. Ya. Supaya segera kemudian jantung memompa lebih banyak pembuluh darah, lebih banyak darahnya. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika reseptor tadi teregang? Maka ada 3 hal utama yang terjadi.
tadi band bridge reflex, yaitu kemudian terjadi peningkatan frekuensi denyut jantung supaya volume di dalam jantungnya tidak banyak-banyak, preload-nya tidak banyak-banyak, segera kemudian darah itu diedarkan. Kemudian respon yang kedua akan terjadi dilatasi di arteri di daerah ginjal. Nah, supaya kemudian dia bisa membuang kelebihan cairan yang masuk ke jantung tadi. Harapannya kan pada siklus yang kesekian darah venous return-nya sudah kembali ke venous return yang semula. Jadi mengapa kalau kemudian kita berikan misalnya kita minum air segalon banyak gitu ya, reseptor di atrium kanan kan segera dia teregang, frekuensi denyut jantungnya naik. Nah, kita kemudian berdebar-debar, habis itu kemudian kita pipisnya banyak dan sering. Nah, karena kita akan membuang kelebihan tadi agar Frank Starling yang bekerja di jantungnya ini juga akan kembali ke kondisi yang semula. Jadi yang ketiga tadi berkait dengan yang kedua, untuk menghambat pelepasan dari hormon antidiuretik supaya kemudian dia tidak berlebih-lebihan keluar ion-ion yang masih kita butuhkan. Nah, itu tadi adalah pengaturan secara saraf. Nah, pengaturan secara hormonal untuk pengaturan endokrin ini tujuannya adalah untuk mempertahankan lingkungan di dalam tubuh kita supaya dia tetap dalam kondisi homeostasis agar pertumbuhan, perkembangan, reparasi, regenerasi dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu terjadi dengan optimal. Nah, kalau adanya gangguan dari sistem endokrin, baik hipofungsi, hiperfungsi, ini akan juga sangat mempengaruhi fungsi dari sistem kardiovaskuler karena beberapa hormon ini berperan besar dalam fungsi sistem kardiovaskuler. Nah, tadi saya sampaikan bahwa jantung itu juga merupakan salah satu kelenjar endokrin karena dia menghasilkan atrial natriuretik peptida. Ya. Nah, enggak hanya atrial, BNP juga BNP dan CNP itu juga dihasilkan oleh kardiovaskuler, tapi jantung menghasilkan AMP. Jadi jantung, pembuluh darah itu tidak hanya menjadi target organ dari hormon, tetapi dia juga menghasilkan hormon dan bekerja bersama dengan hormon-hormon yang lain. Nah, beberapa contoh hormon yang bekerja di dalam sistem sirkulasi ini saya paparkan sedikit, nanti bisa menjadi pemicu untuk belajar lebih dalam. Misalnya ada vasopresin atau antidiuretik hormon. Vasopresin ini akan memodulasi barorefleks, baroreseptor ketika dia membutuhkan, ketika tubuh membutuh untuk mengencerkan cairan ekstraseluler ketika osmolaritasnya naik terlalu tinggi. Ya, kalau osmolaritas naik terlalu tinggi, maka tekanan darah pasti akan meningkat dan kemudian efeknya adalah ginjalnya harus bekerja lebih berat, jantungnya juga harus bekerja lebih berat. Maka kemudian ada beberapa refleks, antara lain adalah refleks baroreseptor yang bekerja sama dengan vasopresin untuk mengembalikan volume darah dan juga mengatur tekanan darah. Nah, kemudian hormon yang berikutnya adalah oksitosin.
Oksitosin ini kan sudah diketahui bahwa dia tidak hanya berperan pada ibu yang hamil dan melahirkan, tetapi oksitosin ini juga bisa menginduksi natriuresis, ya, yang kemudian menyebabkan penurunan dari mean arterial pressure. Nah, oksitosin ini juga memicu untuk dilepaskannya atrial natriuretik peptida. Jadi oksitosin ini masih banyak penelitiannya. Kalau memang ingin meneliti tentang oksitosin, misalnya pada penderita hipertensi atau hipervolemia yang kemudian terjadi aktivasi barorefleks, ternyata di otak ini tidak hanya medula oblongata yang terpengaruh, ya, ketika nucleus tractus solitarius itu kemudian juga akan melibatkan dari pusat-pusat lain yang ada di daerah otak. Salah satunya kemudian yang dikeluarkan adalah yang dipicu untuk bekerja adalah hormon oksitosin. Nah, ketika hormon oksitosin ini dikeluarkan, maka kemudian dia akan memicu natriuresis, menyebabkan vasodilatasi secara langsung pada pembuluh darah karena ternyata endotel itu punya reseptor terhadap oksitosin, dan di jantung itu sendiri juga punya reseptor terhadap oksitosin. Jadi otot jantung merupakan target organ pula untuk oksitosin, yang kemudian ketika oksitosin datang, dia akan menurunkan, dia berefek sebagai inotropik negatif. Jadi menurunkan kekuatan kontraksi dan juga menurunkan frekuensi kontraksi. Oksitosin. Nah, kemudian kalau growth hormone, misalnya otot jantung itu juga punya reseptor growth hormone. Dan juga otot jantung mampu mensintesis insulin-like growth factor 1 yang tujuannya adalah untuk reparasi dan regenerasi dari otot jantung itu sendiri. Jadi misalnya ketika proses penuaan, ya, akan terjadi berbagai kerusakan, ada proses fibrosis, ada proses apoptosis di sana. Maka jantung memperbaiki dirinya dengan bantuan growth hormone ini untuk mensintesis IGF-1 untuk kemudian berusaha untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, demikian juga pada saat olahraga. Ya, contohnya selalu olahraga ya, karena penelitian saya banyak pada olahraga. Nah, pada atlet yang rajin berolahraga, mengapa enggak usah atlet? Pada orang yang rajin berolahraga, mengapa otot jantungnya kemudian mengalami hipertrofi? Salah satunya adalah karena efek growth hormone ini. Ketika kita paksa jantung itu untuk bekerja pada saat olahraga, beban yang berlebihan dia akan menyebabkan sedikit kerusakan pada otot jantung yang kemudian direparasi dengan baik oleh growth hormone dan teman-teman. Maka saat mereparasi itu akan juga memperkuat ototnya. Ya, sebetulnya proses ini tidak hanya terjadi di otot jantung, di otot skelet pun demikian. Begitu kita lakukan olahraga, ada sedikit kerusakan, maka kemudian dia direparasi. Saat reparasi terjadi regenerasi dan proses penguatan dari otot jantung, proses penebalan, proses untuk membuat fungsinya menjadi lebih baik. Ya. Nah, kalau olahraga, maka proses ini karena beban yang diberikan sesuai kemampuan dari tubuh, maka prosesnya akan berjalan fisiologis. Tetapi berbeda pada hipertensi misalnya. Pada hipertensi atau pada aterosklerosis misalnya, beban yang dihadapi oleh jantung terus-menerus, tidak ada jeda, maka waktu untuk melakukan reparasi dan regenerasi ini tidak bisa
selesai dengan baik. Maka sama-sama hipertrofi. Ya, tadi yang olahraga ya hipertrofi, yang aterosklerosis juga hipertrofi, tetapi hipertrofinya berbeda. Kalau yang olahraga tadi dia menebal, ada kesempatan untuk memperbaiki, mereparasi, meregenerasi dengan waktu yang cukup, kesempatan yang sesuai, karena kan olahraga ya nggak mungkin masuk dari 24 jam olahraga, enggak kan? Pasti ada jeda istirahat. Tapi kalau aterosklerosis kan nggak bisa. Aterosklerosis minggir dulu, jantungnya mau istirahat kan nggak. Dia ada di situ terus, ya sehingga bebannya ada terus-menerus. Maka tidak pernah dia bisa meregenerasi dengan baik. Nah, akibatnya yang satu hipertrofi fisiologis, yang satunya hipertrofi patologis yang berefek dengan penurunan volume ruang dari ventricle. Nah, growth hormone ini juga dapat growth hormone yang dipicu dengan baik, dia akan memperlambat apoptosis pada sel-sel otot jantung. Bahkan juga growth hormone ini juga mengurangi, dapat menghambat terjadinya aritmia. Karena aritmia biasanya terjadi apabila ada kerusakan dari sel otot jantung yang kemudian dia menyebabkan tidak bisa dilewati oleh listrik. Ya. Jadi peran growth hormone ini banyak. Nah, tadi ya, jadi pada saat pertumbuhan dia akan meningkatkan kontraktilitas, kemampuan kontraksi karena ada perubahan di sisi selulernya, dia akan meningkatkan masuknya kalsium, mengubah sensitivitas miofilamen terhadap kalsium, meningkatkan densitas kapiler dan sebagainya. Ya, jadi kalau nanti mau penelitian Anda berikan perlakuan pada jantung ya, maupun pembuluh darah, kemudian kita mau melihat apakah si growth hormone itu betul-betul berperan di sana, berikanlah penghambatan pada reseptor growth hormone. Misalnya tadi dikatakan bahwa growth hormone ini memperlambat apoptosis, ya kan? Dia memperlambat apoptosis. Nah, buatlah misalnya kita buat hewan model untuk penuaan. Hewan model yang mudah terjadi apoptosis pada sel-sel otot jantungnya. Nah, kemudian kita berikan growth hormone di sana. Nah, apakah growth hormone ini benar-benar berperan? Yang satu diberi penghambat growth, sama-sama dikasih growth hormone. Yang satu kelompok diberi penghambat reseptor growth hormone misalnya, yang satu tidak. Nah, kita akan melihat hasilnya. Apakah apoptosisnya betul-betul berkurang pada mereka yang tidak diberi penghambat growth hormone. Ya, atau apoptosisnya sama saja, berarti growth hormone itu tidak berperan pada apoptosis. Ya. Nah, sekarang kan banyak beredar suplemen yang mengandung growth hormone. Ya kan biasanya dipakai untuk anti aging. Ya, nah, Anda bisa itu jadi salah satu celah penelitian atau obat-obat herbal yang menghambat penuaan, memperbaiki fungsi jantung, ya kayak gitu aja. Dia paling isinya juga growth hormone itu yang paling mudah untuk diaplikasikan. Jadi itu bisa kita lakukan penelitian. Banyak tuh obat-obat mahal itu, suplemen-suplemen mahal itu. Nah, kemudian misalnya prolaktin, ya. Hormon prolaktin ini tidak hanya pada ibu yang menyusui, ya. Tadinya kan pada ibu menyusui saja, tetapi kemudian berkembang bahwa prolaktin itu juga berperan pada mekanisme respon terhadap stres. Ya, karena ternyata prolaktin ini akan bekerja pada medula oblongata untuk meningkatkan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. Selain dia memiliki titik tangkap di medula oblongata, prolaktin ini juga punya titik tangkap di
jantungnya itu sendiri secara langsung. Dia bisa memicu peningkatan frekuensi denyut jantung dan juga peningkatan kekuatan kontraksi. Maka pada orang yang stres itu prolaktinnya tinggi, ya kan? Denyut jantungnya juga tinggi, tekanan darahnya juga tinggi. Nah, kemudian prolaktin ini dikatakan juga memiliki efek anti-angiogenesis. Jadi kalau prolaktinnya tinggi, mungkin pembentukan pembuluh darah baru itu agak terhambat. Ya. Nah, tetapi prolaktin punya efek juga untuk bekerja bersama renin, angiotensin, aldosteron untuk mengatur osmolaritas dari plasma. Nah, hormon lain misalnya glukokortikoid. Glukokortikoid ini kalau dia tinggi, dia akan menyebabkan peningkatan gangguan dari fungsi jantung dan pembuluh darah. Dia bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah dan mengganggu perbaikan dari ventrikel ketika ventrikel tadi diberikan banyak beban. Nah, glukokortikoid ini juga berperan ketika janin di dalam kandungan. Pada ibu hamil dengan gangguan hormon glukokortikoid ini, maka pematangan jantung janinnya akan menjadi terhambat. Nah, sehingga ada kemungkinan untuk menderita penyakit jantung bawaan, misalnya foramen oval yang tidak mau menutup, ya, atau kemudian ada bagian-bagian jantung yang tidak terbentuk sempurna. Nah, kemudian ada aldosteron. Ya. Aldosteron ini apalagi di masa-masa COVID ini, aldosteron, renin, angiotensin, aldosteron ini sangat sangat banyak penelitiannya. Ya. Renin, angiotensin, aldosteron di sistem RAS ini kan berperan sekali di dalam pengaturan keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Nah, terutamanya angiotensin itu di dalam pembuluh darah, baik di jantung, itu punya beberapa reseptor yang bekerja tidak dalam ranah yang sama. Jadi ada yang reseptor angiotensin 1 reseptor, dia menyebabkan vasokonstriksi dan bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sedangkan angiotensin 2 reseptor, dia sebaliknya, dia akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, reseptor-reseptor angiotensin 1, angiotensin 2, ini tempatnya juga tersebar di tempat-tempat yang berbeda. Efeknya dia menerima, menangkap protein-protein yang berbeda pula. Ini gambar ini saya ambil bukan sebagai saya ingin menjelaskan mekanisme, tidak, tetapi saya sekedar memberi contoh saja bahwa ini masih baru, jurnalnya baru. Ketika dia akan meneliti bagaimana angiotensin dan angiotensin converting enzyme ini bekerja, ya. Kemudian ada perubahan apa di dalam reseptor yang ada di pembuluh darahnya. Nah, penelitian ini masih banyak sekali berlaku karena apalagi kan pada saat masa COVID begini, ini penelitian dilakukan di pembuluh darah di daerah paru misalnya. Orang mencari obat untuk COVID, orang mencari obat untuk komplikasi karena adanya COVID, yang dikatakan bahwa COVID akan mempengaruhi, merusak ikatan dengan merusak ikatan
merusak perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 karena dia merusak enzim angiotensin converting enzimnya. Ya, nah ini banyak celah yang bisa kita teliti juga di sana. Ini tadi apabila kelebihan aldosteron ya banyak sekali faktor yang terjadi. Nah demikian juga tiroid. Ya, tiroid ini di dalam jantung ya karena kita sudah kenal ada penyakit jantung tiroid, tentunya tiroid itu efeknya terhadap jantung sangat banyak sekali. Dan penelitian tentang tiroid, efek tiroid terhadap jantung itu juga masih berjalan dengan banyak faktor. Ya. Orang sudah sampai pada meneliti bagaimana kita bisa memasukkan bagaimana tiroid itu mempengaruhi masuknya ion kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma, kemudian mempengaruhi bagaimana kalsium handling di dalam sel otot jantung, bagaimana hubungan tiroid dengan biogenesis mitokondria. Ya, sehingga orang yang menderita hipertiroid atau hipotiroid dia akan mengalami gangguan pada fungsi jantungnya. Ya, ini adalah triiodotiridonin. Ini juga bagian dari tiroid tadi ya, efeknya banyak. Kemudian ada katekolamin, ada insulin. Ini banyak sekali. Titik tangkapnya tidak hanya di jantungnya sebetulnya, tetapi juga pada pembuluh darah. Khususnya adalah pada lapisan endotel di pembuluh darah. Misalnya insulin, insulin ini sangat berhubungan dengan nitrik oksida yang ada di dinding pembuluh darahnya. Kemudian ada hormon estrogen, progesteron, testosteron. Ini juga punya reseptor yang banyak, baik di dinding jantung maupun di dinding pembuluh darah. Sehingga kekurangan, kelebihan, ataupun ketika kita memberikan hormon dari luar dengan dosis yang tidak fisiologis, itu pasti akan memberi warna, memberi efek terhadap fungsi sistem kardiovaskuler. Jadi prinsipnya kalau kita bicara tentang efek hormon terhadap organ, apakah itu efek menguntungkan ataupun efek merugikan, kalau hormon itu ada di dalam tubuh sendiri, dia diproduksi oleh tubuh itu sendiri, dosisnya pasti sudah diperkirakan oleh tubuh. Ya. Nah, kecuali ketika kemudian ada gangguan. Maksud saya begini, ketika organ itu membutuhkan, maka dia pasti akan ada sinyal kepada kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon tersebut, dan dia juga pasti akan menyiapkan reseptor untuk menangkap hormon tadi. Nah, ya ini yang seringkali kemudian menjadi dilema bagi kita ketika kita ingin memberi terapi, memberi treatment tambahan hormon. Karena kita menganggap bahwa orang tersebut kekurangan hormon A. Nah, apakah kemudian ketika kita memberikan hormon A tadi akan sesuai dengan kebutuhan organ tersebut? Belum tentu. Kalau dia tidak punya reseptor yang tepat, jumlah reseptor yang pas, ya tentu saja dia tidak akan ditangkap. Hasilnya dia hanya akan terbuang. Nah, maka kalau memberikan hormon, ya lingkungan sekitarnya harus dikondisikan supaya reseptornya tadi dibentuk dengan jumlah yang tepat. Kemudian dosisnya harus sesuai dengan dosis fisiologis yang dibutuhkan oleh organ tersebut. Jadi demikian juga dengan pengaturan hormon di sistem kardiovaskuler. Nah, misalnya kita memberikan kontrasepsi. Ya kan, kontrasepsi mengandung banyak estrogen, progesteron.
kalau kita berikan estrogen saja atau progesteron saja untuk mengganggu siklus menstruasinya terganggu, tetapi efek sampingnya akan banyak. Karena misalnya kita berikan estrogen saja, estrogen itu punya banyak efek ya, yang kemudian dia dapat menyebabkan gangguan dalam proses pembekuan, kemudian dapat juga dia meningkatkan tekanan darah, ya. Nah, maka kemudian dikombinasi dengan progesteron. Ya. Nah, kombinasi ini harus dengan dosis yang tepat supaya tadi efeknya juga baik terhadap sistem kardiovaskuler. Nah, demikian juga ketika kita berikan testosteron, ya kan? Ketika kita berikan testosteron untuk misalnya kita berikan testosteron untuk apa? Untuk memperkuat ototnya, ya, supaya dia jadi lebih maco misalnya. Nah, kasih testosteron yang banyak. Tapi kan reseptor testosteron itu tidak hanya ada di otot. Otot jantung pun juga punya reseptor testosteron. Nah, sehingga ketika kita berikan testosteron kepada otot skelet, otot jantungnya juga pasti akan terdampak. Dan ketika kita berikan testosteron yang tinggi sementara sarkomer di otot jantung itu sedikit, yang terjadi adalah penurunan kekuatan kontraksi, ya kan, kompensasinya menjadi penurunan fungsi dari jantungnya. Ya. Jadi ini atrial natriuretik peptida ini biasanya bersama dengan oksitosin. Natriuretik peptida itu ada A, B, dan C yang semuanya punya efek yang sedikit berbeda pada sistem kardiovaskuler dan ginjal. Nah, yang terakhir adalah pengaturan dari pembuluh darahnya sendiri. Pengaturan dari pembuluh darahnya ini tujuannya adalah untuk mengatur aliran darah supaya sesuai dengan kebutuhan metabolisme jaringan. Pengaturan ini terutama karena pembuluh darah arteri khususnya dia memiliki lapisan otot polos yang cukup tebal dan kemudian memiliki endotel yang menghasilkan banyak protein. Nah, endotel di seluruh pembuluh darah itu kan berkesinambungan. Nah, endotel yang paling banyak berperan memang endotel yang ada di arteriola karena dia yang bisa mengatur tonus dari otot polos dan mengatur diameter dari pembuluh darah. Nah, kalau kita melihat endotel, sel endotel pembuluh darah ini adalah sel, kalau saya sampaikan, sel endotel ini adalah sel yang sangat sakti karena dia bisa menghasilkan berbagai macam protein dengan berbagai macam fungsinya. Mau untuk terutama fungsi untuk sinyalisasi, untuk memberi pesan, karena kita kan ada pengaturan yang disebut tadi autoregulasi. Kalau di sini vasodilatasi, organ lain harus vasokonstriksi. Nah, sinyalisasi ini dilakukan oleh mediator-mediator yang dikeluarkan endotel. Nah, ini misalnya adalah endothelial derived relaxing factors, ya. Dia biasanya berupa nitric oxide yang menyebabkan otot polosnya relaksasi, maka diameter dari pembuluh darah akan melebar yang kita sebut sebagai vasodilatasi. Nah, ternyata ini nanti berkaitan juga dengan ion-ion yang keluar masuk dari endotel. Kemudian di pembuluh darah ini akan juga berlaku tadi pengaturan oleh saraf simpatis. Targetnya dia bisa di arteri, bisa di vena, dan juga bisa di pembuluh darah kecil yang lebih kecil, misalnya kapiler, karena dinding kapiler ini responsif juga terhadap datangnya simpatis. Transmitternya biasanya adalah
norepinefrin atau neuropeptida Y. Dengan reseptornya bisa reseptor adrenergik alfa atau beta. Kalau neuropeptida Y ya reseptor Y. Nah, dia akan tergantung pada kebutuhan, tergantung pada metabolisme, tergantung pada kegiatan apa yang dilakukan. Nah, saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk memicu ide mengenai sistem kardiovaskuler. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Dan sudah sore ya. Nah, Bapak, nanti kalau memang ada yang ingin didiskusikan, Anda boleh WA saya atau email. Saya kira di slide-nya nanti saya kirim ke Mbak Dila ya. Betul ya? Dilia atau Dila namanya? Dilia, dokter. Ya. Oke, nanti saya kirim PPT-nya. Di situ ada nanti saya cantumkan email. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh untuk mengirim email kepada saya. Oke, baik. Saya kira mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri sampai di sini. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Terima kasih, dokter. Ya.